Nah, kembali lagi bersama saya Sandi Remi, masih dalam acara pemrograman. Kali ini kita akan membuat sebuah pemrograman dengan bahasa yang baru ya. Jadi ini teknologi baru biar lebih match kalau kalian sudah lulus dari sekolah SMK Telkom Malang ya. Jadi up to date. Enggak misalkan kalian nanti lulus menguasainya menanam pakai cangkul gitu ya. Tiba-tiba kalian waktu kerja sudah pakai bulldozer lah, nanti kan gak dipakai cangkulnya. Terus kalian disuruh mengoperasikan bulldozer, terus bilang belum diajari lah gitu ya. Nah, maka dari itu di SMK Telkom akan diajarkan tentang pemrograman yang terbaru dan terup to date gitu ya. Di sini kita akan mempelajari tentang meren. Apa itu meren? Kita googling dulu ya. Buka Google-nya seperti biasa. Lalu tuliskan meren. Nah, apa itu meren? Ini adanya bahasa Inggris semua ini. Kalau misalkan kita tulis apa itu? Apakah ada? Nah, ternyata ada ya. Kita coba buka. Nah, ini kita bisa baca ada yang namanya meren stack. Nah, meren stack. Hai teman-teman, saat ini layanan pengembangan aplikasi web dan seluler telah melangkah ke tingkat berikutnya. Daripada 2-3 tahun terakhir, aplikasi web dan seluler semuanya dibangun menggunakan tumpukan berbagai teknologi saat ini. Ingin tahu bagaimana? Ayo gali. Nah, jadi pemrograman zaman sekarang sudah tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu pakai PHP semuanya selesai. Kalau sekarang pakai framework dengan berbagai macam bahasa pemrograman ya. Karena tidak semua bahasa pemrograman sangat lancar digunakan di masing-masing ranah. Maksudnya itu kalau PHP digunakan di front end itu akan kurang bagus seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa, tapi kurang bagus. Mungkin dari sisi kecepatannya. Nah, kita lihat di sini tumpukannya. Nah, ini yang biasanya dipelajari. Jadi biasanya itu front end kalian sudah belajar sebenarnya. Itu mulai dari CSS, HTML, JavaScript itu front end ya. Kalau back end itu bisa jadi PHP. PHP juga kalian sudah mempelajarinya. Nah, sebenarnya selain PHP itu ada lagi namanya itu Node.js dan mungkin juga Go dan mungkin juga yang lain, Python gitu ya. Terus ada lagi namanya database. Database ini sebenarnya bukan cuma MySQL aja. Jadi sebenarnya banyak. Enggak melulu cuma MySQL, tapi ada SQLite, ada Postgre, ada MongoDB. Terus habis itu ada yang namanya DevOps, ada CI, ada CD, ada AWS. Terus buat di mobilenya itu ada yang menggunakan hybrid apps.
Ini bisa iOS, bisa Android. Itu biasanya pakai React Native gitu ya. Nah, ini ada bahasanya React Native dan Iconic. Seperti itu. Terus yang tadi kita bisa lanjutkan. Sekarang min nggak kita bahas, kita lewati karena kita nanti akan menggunakan Maven. Nah, kalau Maven itu apa yang ditumpuk? Dia itu database-nya pakai MongoDB. MongoDB ini katanya kenceng ya. Terus untuk back-end-nya kita pakai Node.js. Dan untuk front-end-nya tetap pakai JavaScript. JavaScript namun di sini namanya Node.js. Itu untuk back-end-nya. Sedangkan untuk front-end-nya nanti kita pakai JavaScript juga, tapi bukan Node.js. Walaupun Node.js sebenarnya bisa untuk front-end, tapi tidak direkomendasikan. Kalau yang pakai front-end-nya itu lebih baik memakai React.js atau React ya. Nah, kayak gitu. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Mulai dari MongoDB sebagai database-nya. Terus nanti kita juga akan pelajari Express.js. Atau juga Express.js itu maksudnya adalah Node.js. Namun Express.js merupakan framework-nya. Jadi kalau Node.js itu sebenarnya juga dari JavaScript. Nah, jadi Express.js ini framework-nya framework. Nah, gitu ya. Intinya inti dan core of the core. Nah, kok jadi kayak siapa gitu ya. Enggak, tapi ini serius. Jadi Express.js itu framework-nya Node.js. Nah, Node.js itu framework-nya dari JavaScript. Jadi framework-nya framework. Nah, gitu ya. Ya sudahlah. Pokoknya gitu ya. Pertama-tama kita akan membuka Google Chrome. Terus habis itu di Google Chrome kita nyari yang namanya Node.js. Ini ya, di sini kita ketikkan Node.js. Ketemu di atas sendiri, terus kita pilih yang LTS. Ini kenapa kok yang LTS? Karena ini recommended for most user. Kalau yang ini latest features, ini maksudnya dia itu yang terbaru, tapi belum teruji gitu ya. Nah kalau yang ini udah teruji gitu maksudnya. Jadi disarankan kita sih pakai yang ini. Ini kalian download. Downloadnya sesuai dengan kecepatan internet kalian. Kalau sudah diinstal. Setelah itu kalian buka yang namanya terminal kalau di Linux atau Linux kalau bahasa Inggrisnya, kalau Indonesianya nyebutnya Linux gitu ya. Terus habis itu kalau kalian pakai Windows biasanya di Command Prompt atau CMD gitu ya. Itu langsung kita tunjukkan yang di sini terminalnya. Ketikkan node. Ini untuk memastikan aja sih apakah nodenya sudah terinstall apa belum. Kita ketikkan seperti biasa, tidaklah afdol kalau programmer itu tidak mencoba yang namanya hello world. Hello world. Nah, ups. Seperti pemrograman pada umumnya dia kurang ya. Jadi nggak ada tutupnya ini.
kita ketikkan gini. Nah, itu keluar hello world. Itu menandakan bahwa sudah berhasil. Untuk keluarnya kita bisa ngetik ctrl C. Nah, seperti itu. Setelah itu kita coba dulu untuk kita coba untuk mencoba si npm-nya sudah terinstall apa belum. Caranya adalah ketikkan pada terminal atau command prompt kalian itu npm. Kalau misalkan sudah terinstall, maka dia akan mengeluarkan seperti ini. Kalau belum terinstall, maka biasanya itu nggak terjadi apa-apa atau tulisannya error gitu. Kalau ini kan ada versinya 3.5.2 lah, itu menunjukkan bahwa npm-nya telah terinstall. Setelah itu kita akan mencoba membuat sebuah project sekarang. Sebentar, saya akan mencari folder tempat untuk kita membuat project-nya. Nah, ini di sini kita juga akan membuat sebuah folder. Kita namai saja mencoba node, tidak pakai spasi ya, mencoba node JS gini ya. Terus kita masukin kita pastikan dulu apakah masih tershare. Ya, masih. Terus habis itu kita klik open terminal dengan cara klik kanan lalu open terminal. Kita langsung pindah screen ke terminalnya sendiri. Kita coba buka terminalnya. Nah, maka kita akan berada di folder mencoba Node.js. Di sini kita tuliskan npm juga, tapi disertai dengan perintah init. Nanti kita akan ditanyain namanya projectnya apa. Ya, namain aja mencoba Node.js. No longer contain capital letters. Oh, nggak boleh kapital. Berarti mencoba Node.js gitu ya. Versinya kalau misalkan kita kosongi, dia nanti otomatis menyesuaikan sendiri. Deskripsinya, project ini dibuat untuk belajar Node.js. Tes komen, entry point, kosongin semua. Git repository kita nggak ada. Keyword nggak ada. Author, ini tulis nama kalian. Kalau di saya tuliskan nama Sandi Remi. Nah, maka akan muncul. Ketikan yes. Nah, akan jadi sebuah paket JSON. Kita coba kembali. Kita coba lagi ke folder tadi, mencoba Node.js. Nah, di sini insya Allah akan
keluar nih yang namanya package JSON-nya tadi itu. Nah, di sini kita akan ngetikkan sesuatu, yaitu kita kembali lagi ke sana tadi, terminal, untuk mengetik-ngetik ya. Mana terminalnya tadi? Sebentar, saya cari terminalnya dulu. Nah, di terminalnya saya ketikkan open spasi titik. Kenapa tidak bisa ya? Sebentar. Nah, selanjutnya misalkan kalian tidak punya text editor, kalian bisa download dulu text editor. Rekomendasinya sih kalau gak Sublime ya kalian pakai Visual Studio Code atau yang disebut dengan VS Code. Nah, caranya seperti ini. Kita ketikkan Visual Studio Code. Nah, lambangnya yang seperti ini ya. Karena ada kembarannya, yaitu itu IDE, kalau yang ini text editor. Jadi beda. Kalau yang IDE itu agak berat, kalau yang ini lebih ringan. Nah, kalian bisa pencet di sini dan kalian bisa install. Kalau sudah kalian install, kalian bisa buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah Visual Studio Code-nya. Tiba-tiba di sini ada package JSON yang tadi kita bisa buka. Nah, isinya seperti yang kita tulis tadi. Ini mencoba Node.js yang tidak kapital, terus versi yang kita tadi kan langsung enter, maka terisi otomatis seperti yang di sebelah kiri tadi ya. Terus yang ini kita tadi tuliskan. Dan seterusnya, autornya juga sudah menjadi Sandi Remi. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kembali lagi ke yang ini dia. Sebenarnya si Visual Studio Code dia punya terminal di sini. Sebenarnya sama saja saya mau terminalnya yang di Visual Studio Code atau yang di tadi. Tapi kita pakai yang di sini, nyoba. Nah, di sini kita tuliskan npm untuk ngecek ya, apakah memang sama gitu. Nah, ternyata sama aja. Nah, setelah itu
kita tinggal membuka yang namanya browsernya. Kenapa kok kita buka browser? Kita mau nyari yang barusan kita sudah bahas, yaitu framework dari framework ya. Framework itu namanya si Express.js. Jadi yang barusan kita install itu adalah Node.js-nya. Node.js-nya sendiri itu frameworknya dari JavaScript. Sekarang kita mau install yang Express.js-nya. Caranya cukup buka Google. Setelah itu kita tuliskan Express.js gitu. Nah, di atas sendiri expressjs.com. Kita buka. Di sini akan ada cara installnya. Nah, ini ya, npm install express min save. Lah, ini saja kita kontrol C atau di copy. Dikopikan kemana? Lah, itu tidak lain dan tidak bukan kita kopikan ke terminalnya tadi. Boleh di terminalnya si Command Prompt beneran atau boleh di terminalnya punyanya Visual Studio Code. Kalau di saya mau memasukkannya di terminalnya Visual Studio Code seperti ini. Terus kita paste atau Ctrl V ya, atau diketik sendiri juga nggak apa-apa. Terus kita enter. Nanti ekspresinya akan terinstall. Loading, ini soalnya mengambil dari internet, jadi pastikan ada internetnya di rumah kalian atau dimanapun kalian berada. Nah, installnya sendiri cukup lama, kita tunggu saja terlebih dahulu. Sambil menunggu tentunya pasti ada yang namanya Hello World ya. Ini juga sudah selesai nunggunya. Nah, sekarang ada node modules di sini. Dan di dalamnya node modules ada folder namanya Express. Nah, ini adalah di mana Express-nya itu berada. Terus kita bikin file namanya, terserah sih namanya apa ya. Misalkan coba.js gitu. Nah, setiap pemrograman pasti ada hello world ya. Kalau tadi kan kita coba hello world-nya di Node.js, kalau sekarang kita coba hello world-nya di Express.js. Bagaimana caranya hello world di Express.js? Nah, kita buka Google Chrome-nya sekali lagi. Nah, di sini sebenarnya ada di mana ya? Sebentar. Road. Kita cari yang simpelnya, ini terlalu rumit.
Sebenarnya ada ini juga sih, sebentar akan kita cari basic, yang basic routing mungkin. Ya sudahlah, kita gabung-gabung saja. Jadi kita perlu ini sih sebenarnya. Ini untuk hello world-nya. Kita copy. Dan kita pastikan ke Visual Studio Code kesayangan kita. Yang tadi ya. Terus kita kembali lagi ke Chrome. Chrome. Di sini kita back. Nah, ini kita kopikan juga. Mungkin kalau kalian males mencarinya, dapat mencontoh punya saya ya. Jadi ini merupakan import-importnya gitu kalau biasanya di pemrograman lain. Nah, seperti ini. Terus terakhir kita akan membuat Node.js-nya atau lebih tepatnya Express.js-nya ini berada di port berapa. Caranya adalah app.listen, ini portnya. Nah, misalkan 80 gitu ya. Terus kita coba. Nah, berikutnya pada Visual Studio Code, lebih tepatnya pada terminalnya Visual Studio Code, kita tuliskan node nama file kalian. Dalam hal ini namanya coba.js. Terus kita enter. Terus kita coba di Chrome. Apakah sudah keluar apa belum? Satu 127.0.0.1.2 ini adalah portnya. Dalam hal ini port kita tadi 80. Terus kita enter. Nah, maka ada tulisannya hello world. Berikut ini adalah sebuah tugas untuk kalian setelah melihat presentasi yang sudah saya sampaikan. Sekarang kalian harus mengerjakan tugasnya. Tugasnya sangatlah mudah. Kalian buat seperti ini. Bedanya kalau saya kan hello Sandi Remi, ini Node.js. Kalian hello nama kalian. Terus ini Node.js. Misalkan nama kamu Juminten. Berarti hello Juminten, ini Node.js. Misalkan nama kamu Rama. Berarti hello Rama, ini Node.js. Dan seterusnya dan seterusnya. Terus habis itu yang perlu diingat juga adalah portnya. Jadi biar afdol dan tidak bisa kalian bohongi saya, tirukan port ini. Jadi 2500 ya harusnya. Karena di pemrograman yang lain sangat susah untuk mengganti portnya. Jadi silakan dikerjakan dan kirimkan ke saya. Sampai jumpa.